Siksaan di bulan Ramadan, bukan karena Allah kejam, tapi karena kita lalai. Ramadan adalah bulan rahmat, bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Namun tahukah kita, justru di bulan semulia ini, ada orang-orang yang tetap merasakan siksaan. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena mereka sendiri yang menjauh dari kasih sayangnya. Dalam Al-Quran, Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Tapi jika hamba menutup pintu hatinya, rahmat itu tak akan masuk. Lalu, apa saja bentuk siksaan di bulan Ramadan? 1. Hati tetap keras walau Ramadan tiba. Bayangkan, Ramadan sudah datang. Malam-malam dipenuhi doa. Masjid ramai dengan tangisan taubat. Banyak orang menundukkan kepala. Air mata jatuh tanpa terasa. Saat ayat-ayat suci dari Al-Quran dibacakan, hati mereka bergetar. Dada mereka sesak oleh rindu kepada Allah. Tapi, ada satu hati yang berbeda. Ia berdiri di saf yang sama, mendengar ayat yang sama, mengangkat tangan dalam doa yang sama. Namun, tak ada rasa apa-apa. Tak ada haru, tak ada takut, tak ada air mata. Semuanya terasa biasa saja, dingin, hampa. Bukan karena ayatnya kurang indah, bukan karena doanya kurang panjang, tapi karena hatinya terlalu lama jauh dari Allah, hingga mengeras, membatu, dan sulit tersentuh. Inilah siksaan yang paling menyakitkan. Bukan lapar, bukan haus, melainkan hati yang mati di bulan penuh rahmat. Maka, sebelum terlambat, mintalah pada Allah satu hal. Ya Allah, lembutkan hatiku sebelum Ramadan pergi meninggalkanku. 2. Berat bangun sahur dan tahajud. Malam Ramadan begitu sunyi. Semua lampu mulai padam. Dunia terlelap dalam tidurnya. Lalu, alarm berbunyi. Sekali, dua kali, berkali-kali. Tapi tubuh terasa berat. Seperti ada beban yang menekan dada. Seperti kaki diikat tak terlihat. Ingin bangun, tapi tak mampu bergerak. Padahal besok kita bisa bangun cepat untuk bekerja. Bisa bangun cepat untuk urusan dunia. Namun saat sahur, saat tahajud, justru terasa paling berat. Bukan semata-mata karena kurang tidur. Bukan hanya karena lelah badan. Terkadang, itu karena hati terlalu penuh dosa. Maksiat di siang hari, lalai di waktu senggang, lisan yang menyakiti, semuanya menjadi rantai yang mengikat jiwa. Sehingga panggilan Allah di sepertiga malam tak lagi terdengar. Padahal di waktu itu, Allah turun membawa ampunan, mencari hamba yang berdoa, yang meminta, yang menangis. Tapi kita malah terlelap. Betapa ruginya. Maka jika bangun terasa berat, jangan salahkan alarmnya. Periksa hatinya. Minta ampun malam ini agar esok Allah bangunkan kita untuk bersujud kembali. 3. Puasa tapi tanpa pahala. Seharian kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, tenggorokan kering, badan lemas. Kita merasa sudah berjuang, merasa sudah beribadah. Tapi, coba tanya hati kita, apakah lisan ikut berpuasa? Atau masih berdusta, masih gibah, masih marah, masih menyakiti orang lain tanpa rasa bersalah? Tangan menahan makan, tapi lidah tak dijaga. Perut kosong, tapi hati penuh dosa. Lalu, apa arti puasa kita? Rasulullah SAW bersabda melalui hadis dalam Sunan Ibnu Majah, betapa banyak orang berpuasa, namun yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Tak ada pahala, tak ada ampunan. Hanya letih, kosong, sia-sia. Bayangkan, seharian menahan diri, tapi di sisi Allah nilainya 0. Itulah kerugian terbesar di bulan Ramadan. Maka, jangan hanya puasakan perutmu. Puasakan juga lisanmu. Puasakan matamu, puasakan hatimu.
agar puasa kita bukan sekedar lapar, tapi benar-benar bernilai di hadapan Allah. 4. Tidak nikmat ibadah. Ramadan telah datang. Masjid ramai. Suara doa bergema. Ayat-ayat suci dari Al-Quran dilantunkan begitu indah. Tapi anehnya, hati kita tidak ikut merasakan apa-apa. Saat tarawih, baru beberapa rakaat kaki sudah gelisah. Terasa lama, ingin cepat selesai. Saat membaca Al-Quran, baru satu halaman, pikiran kemana-mana. Terasa berat, seperti dipaksa. Saat diminta sedekah, tangan justru menahan. Hati terasa sayang. Padahal ini bulan pahala dilipat gandakan. Bulan yang seharusnya manis. Bulan yang seharusnya membuat kita rindu ibadah. Namun, kenapa terasa hambar? Bisa jadi, ini bukan sekadar lelah, tapi tanda hati yang sedang sakit. Karena dosa-dosa kecil yang diremehkan, perlahan mencabut kenikmatan ibadah dari jiwa. Dan itulah hukuman yang paling halus. Bukan dicambuk, bukan disakiti, tapi dibuat tak lagi merasakan manisnya dekat dengan Allah. Maka, jika ibadah terasa berat, jangan berhenti. Justru mendekatlah. Istighfar lebih banyak. Minta pada Allah agar dikembalikan rasa nikmat itu. Karena nikmat beribadah adalah hadiah terindah bagi orang beriman. 5. Waktu habis untuk dunia. Ramadan datang hanya sebulan. Tapi coba lihat hari-hari kita. Niatnya mau tilawah, tapi tangan justru membuka ponsel. Scroll sebentar, katanya cuma 5 menit. Ternyata 1 jam berlalu. Video demi video ditonton tanpa henti. Tawa, hiburan, gosip, berita, semua kita habiskan. Tak terasa, waktu maghrib datang. Hari itu pun lewat, kosong. Sementara Al-Quran masih tersimpan rapi di rak. Tak dibuka, tak dibaca, tak disentuh. Padahal Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan pahala dilipat gandakan. Tapi kita justru sibuk dengan dunia yang fana. Hari berganti hari, malam berganti malam, sampai tiba-tiba Ramadan pamit pergi. Dan saat itu kita tersadar, hatam Quran tidak, sedekah jarang, ibadah minim, yang banyak hanya waktu yang terbuang. Itulah penyesalan yang paling menyakitkan, karena Ramadan tak bisa diputar ulang. Maka sebelum terlambat, tutup layarmu sejenak dan buka mushafmu, agar Ramadan kali ini tidak berlalu sia-sia. 6. Doa terasa jauh dari dikabulkan. Di sepertiga malam terakhir, suasana begitu sunyi. Semua orang terlelap. Inilah waktu paling dekat antara hamba dan Robnya. Kita pun mengangkat tangan, berdoa panjang, meminta banyak hal, rezeki, ampunan, ketenangan hidup. Tapi anehnya, hati terasa kosong. Lisan bergerak membaca doa, namun pikiran kemana-mana. Mengingat pekerjaan, urusan dunia, notifikasi ponsel, bukan Allah. Tubuh berdiri menghadap kiblat, tapi jiwa terasa jauh. Seolah-olah doa hanya formalitas, hanya rutinitas, tanpa rasa butuh, tanpa tangis, tanpa harap. Lalu kita bertanya, kenapa doaku belum dikabulkan? Padahal mungkin kita sendiri tak benar-benar hadir saat memintanya. Doa tanpa khusyuk seperti surat tanpa alamat. Dikirim, tapi tak jelas kemana sampainya. Allah maha dekat, sangat dekat. Namun hati kitalah yang menjauh. Maka sebelum meminta lebih banyak, hadirkan dulu hatimu. Pelankan suara, tundukkan diri, menangislah. Karena satu doa yang tulus lebih bernilai daripada 1000 doa tanpa jiwa. 7. Ramadan perlahan pergi. Malam-malam terakhir terasa lebih sepi. Masjid mulai lengang. Takbir kemenangan hampir terdengar. Sebulan penuh,
kita diberi kesempatan. Kesempatan untuk taubat, kesempatan untuk menangis, kesempatan untuk menghapus dosa-dosa lama. Di bulan ini, Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya, sebagaimana janjinya dalam Al-Quran. Namun, bayangkan, ada orang yang melewati Ramadan seperti hari biasa. Puasa, tapi lalai. Tarawih, tapi hati kosong. Doa, tapi tanpa sungguh-sungguh. Hingga akhirnya Ramadan berlalu dan dosanya masih utuh. Tak berkurang, tak terhapus, masih sama seperti sebelumnya. Inilah siksaan terbesar. Bukan sakit badan, bukan kehilangan harta, tapi kehilangan ampunan di bulan penuh ampunan. Betapa ruginya. Karena belum tentu kita bertemu Ramadan tahun depan. Maka sebelum ia benar-benar pergi, jatuhkan air matamu. Mohon ampun yang sungguh-sungguh, agar saat Ramadan meninggalkan kita, dosa-dosa kitalah yang lebih dulu pergi. Saudaraku, siksaan Ramadan bukan cambuk, bukan api, bukan azab fisik, tapi hati yang jauh dari Allah. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Maka sebelum Ramadan berlalu, kembalilah, perbaiki sholatmu. Hidupkan malammu, basahi lisanmu dengan istighfar, karena Allah masih membuka pintu, dan pintu itu belum tentu terbuka tahun depan. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Klik subscribe, like, dan bagikan, karena bisa jadi satu tombol darimu menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dan setiap kebaikan yang mereka amalkan, insya Allah mengalir juga pahalanya untukmu. Dukung dakwah ini agar terus menyala. Tekan subscribe, like, dan share ke keluarga serta sahabatmu. Semoga setiap ayat yang didengar, setiap hati yang tersentuh, menjadi amal jariah yang terus mengalir sampai akhirat. Jangan biarkan kebaikan berhenti di satu layar saja.